Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Huzaifah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai siklus sel dan pembelahan sel. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Pada eukariotik atau sel bernukleus, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang atau siklik disebut dengan proliferasi. Selanjutnya itu ada fase dari siklus sel. Nah, ini adalah salah satu gambar dari diagram siklus sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase-fase dari siklus sel. Yang mana yang pertama itu ada fase G1. Fase G1 ini adalah fase dengan lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya, tetapi kebanyakan dari fase ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Dalam fase ini, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel, dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Yang kedua itu fase S. Pada fase S terjadi penduplikasian kromosom dari sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi pada keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri. Kromosomnya pada masih dalam bentuk serabut kroatin yang terkemas longgar. Pada umumnya, fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian, hasil dari aplikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama dengan dua nukleid masing-masing yang berguna untuk proses mitosis pada fase M. Fase yang ketiga, fase G2. Fase G2 merupakan fase persiapan untuk fase M. Pada fase ini, yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Waktu yang diperlukan untuk fase ini sekitar 2 jam. Nukleus masih nyata dibungkus membran inti mengandung satu atau lebih nukleolus. Dua sentrosom muncul di luar inti, terbentuk selama awal interfase melalui proses replikasi dari sentrosom tunggal. Yang keempat ada fase M. Fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi dua bagian tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Selanjutnya itu mengenai pengendalian siklus sel. Salah satu masalah yang penting dalam biologi yaitu memahami bagaimana siklus sel diatur. Sebagian besar sel hewan dan sejumlah tumbuhan memerlukan jumlah jam, hari, dan bulan pada fase G1 sebelum memulai fase S dan M. Dan pada sel saraf, otot, dan sel pengangkut gula, sel dewasa fungsional tetapi berada dalam keadaan tidak membelah kadang-kadang disebut dengan GO. Terkait dengan siklus sel itu sendiri terdapat faktor dalam yang mengatur siklus sel, yaitu protein, CDK, dan siklin. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pembelahan sel. Pada pembelahan sel itu ada interfase. Fase interfase disebut juga fase istirahat karena tidak menambahkan
peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Proses interfase memerlukan waktu yang paling lama. Interfase dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan primer, yang kedua fase sintesis. Pada fase ini terjadi sintesis DNA dan organel sel. Serta yang terakhir yaitu yang ketiga, fase pertumbuhan sekunder. Tahap-tahap pembelahan sel. Yang pertama itu ada profase. Profase ini adalah fase di mana terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan premitelnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Fase yang kedua yaitu ada fase prometafase. Nah, pada fase ini sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung 2 kromatin mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial atau piringan metafase. Yang ketiga ada metafase, yang dimana kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial menjadi titik puncaknya. Pada fase metafase ini, mikrotubul kinetokor memegang peranan penting, yaitu mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelendung mitotik dan mengatur dan menggerakkan kromosom di bidang ekuatorial. Tahap yang keempat ada anafase, yang dimana pada tahap ini tiap sentromer mulai terpisah dari tiap kromatik dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemital kutub. Pada anafase terjadi pemisahan kromatida kromosom. Pada fase ini terjadi tarikan ke kutub sehingga kromatik terpisah. Sentromer dari setiap kromosom mengganda sehingga setiap kromatik memiliki sentromer sendiri-sendiri. Tahap yang kelima, telofase, di mana pada tahap ini kromosom pada tiap kutub mulai mengalami yang namanya dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Pada fase telofase, mikrotubul non-kinetokor selalu memanjang dan anak inti mulai terbentuk pada kedua kutub sel dan kromosom berada dalam keadaan terhimpunan. Membran inti terbentuk dari potongan-potongan membran inti sel induk dan bagian dari sistem endomembran. Tahap yang keenam ada sitokinesis, yang dimana pembelahan sitoplasma selesai setelah terjadi oleh interaksi antara pemintai mitotik, sitoskeleton, aktomeiosis, dan fungsi sel dan menghasilkan 2 sel anak yang identik. Sitokinesis pada sel tumbuhan berlangsung dengan cara yang berbeda. Sitoplasma dibagi 2 oleh pembentuk dinding sel baru. Di dalam sel induk, sekat sel mulai terbentuk di bidang antara 2 nukleus anakan. Sekat sel berhubungan dengan sisa mikrotubul kutub gelendong mitotik yang membentuk suatu struktur yang disebut plasmoglaphlas. Struktur ini mengandung 2 perangkat mikrotubul yang berhadapan. Vesikuli kecil yang berasal dari kompleks Golgi dan berisi perazat dinding sel tersusun sepanjang mikrotubul. Di sebelah menyebelah prokromelat dan diangkut ke arah bidang ekuatorial yang selanjutnya membentuk sekat sel. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya tutup dengan bila